Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai skala Goodman sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah penyusunan instrumen psikologi. Sebelum lanjut lebih jauh, let's go kenalan sama anggota kelompok kita yang kece-kece. Yang pertama ada Arya Kunta Perwira, Aulia Salsabila, Evodita Dea, Fahmida Azhara, Fepti Zahra Arsiwi, Natalnia Florence, Novita Yahya Amalia, Raina Prayagita, dan Cecilia Putri Anggia. Apakah kalian pernah mendengar apa itu skala Goodman? Skala Goodman dikembangkan oleh Lewis Goodman pada tahun 1944 dan 1950. Skala Goodman juga dikenal sebagai skala skilogram, terdiri atas rangkaian pernyataan yang harus dijawab secara biner atau dikotomis. Maksudnya, kita tinggal menjawab ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Selanjutnya, kelebihan skala Goodman. Yang pertama, menghasilkan jawaban yang jelas dan konsisten. Yang kedua, mudah untuk diinterpretasi. Yang ketiga, tidak memancing adanya respon style berbeda dengan skala Likert. Dan yang terakhir, sifatnya hierarkis dan terstruktur. Selain itu, kekurangannya adalah yang pertama, sulitnya pengembangan item, kesulitan analisis data, keterbatasan jenis data, tidak cocok untuk semua populasi, dan asumsi konsistensi skala respon. Selanjutnya adalah model skala. Yang pertama adalah strukturnya bersikap kumulatif. Pernyataan yang disusun berdasarkan tingkatan kepemilikan atribut psikologis tertentu. Nah, pertanyaannya itu mencerminkan sikap yang semakin positif atau kepemilikan yang kuat terhadap atribut tertentu. Selanjutnya adalah responnya dikotomis. Yang dimaksud dikotomis adalah jawaban pertanyaannya adalah ya atau tidak, atau setuju atau tidak setuju. Nah, respon ini menunjukkan apakah subjek memiliki atribut yang diukur. Selanjutnya bersifat unidimensionalitas. Item hanya berfokus pada satu dimensi agar mendapatkan hasil yang lebih tegas dan menghasilkan data yang konsisten dan valid. Selanjutnya, hierarki item. Pernyataan susun dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Jadi, setuju dengan pernyataan kompleks berarti setuju dengan pernyataan sederhana. Di sini maksudnya, jika dibuat 5 pernyataan, maka pernyataan nomor 1 itu dibuat dengan pernyataan yang paling sederhana, kemudian dikembangkan ke pernyataan yang paling kompleks. Kemudian, konsistensi jawaban. Skala Goodman mengasumsikan bahwa jawaban responden bersifat kumulatif. Maksudnya, jika seseorang setuju dengan pernyataan ekstrim, misalnya pada pernyataan nomor 5 dari total 5 pernyataan, maka mereka juga diharapkan setuju dengan pernyataan sebelumnya, nomor 1 hingga 4. Jadi di sini kita ke contohnya, jika terjadi kesalahan, misalnya responden menjawab pernyataan nomor 5 dengan setuju, kemudian pernyataan nomor 4 dengan tidak setuju, maka terjadi ketidakkonsistenan dalam menjawab pernyataan tersebut. Selanjutnya ada teknik scoring. Yang pertama, memeriksa pola jawaban yang tidak sesuai. Jawaban setuju bernilai 1 dan tidak setuju bernilai 0. Ketika ada pernyataan urut dari positif sampai negatif seperti yang telah dicontohkan di slide sebelumnya, kita lihat apakah pola jawabannya masuk akal. Pola jawaban sesuai ketika responden menyetujui pernyataan sulit dan menyetujui pernyataan yang gampang. Sedangkan pola jawaban tidak sesuai ketika responden menyetujui pernyataan sulit tapi dia tidak menyetujui pernyataan yang gampang. Ketika angka 1 muncul setelah angka 0, maka pola jawaban tidak sesuai. Yang kedua, menghitung jumlah kesalahan pada semua pola jawaban dari seluruh responden. Dengan langkah pertama, mencari jumlah total jawaban dengan cara jumlah pertanyaan dalam skala dikali jumlah responden. Di sini kita ambil contoh jumlah soal 5 dan jumlah responden 10 orang, sehingga 5 dikalikan 10 mendapatkan nilai 50. Langkah kedua, mencari persentase kesalahan dengan cara jumlah total kesalahan dibagi jumlah total jawaban. Di sini kita ambil contoh jumlah total kesalahannya ada 5, sehingga 5 dibagi 50 dikalikan 100%, jadi persentase kesalahannya 10%. Ketiga, mencari coefficient of reproducibility atau CR dengan cara 100 dikurangi persentase kesalahan. Berarti dalam contoh 100% dikurangi 10% sehingga CR-nya adalah 90%. Hal ini memenuhi syarat skala Goodman karena syaratnya CR harus lebih dari atau sama dengan 90%. Yang ketiga, cara menghitung coefficient of scalability. Yang pertama, kita menghitung PI dulu dengan cara CR aktual dikurangi CR minimal. CR aktual kita dapatkan 0,90 dan CR minimal kita dapatkan 0,60 dan dihasilkan PI 0,30. Step 2, kita menghitung PPI dengan cara CR maksimal dikurangi dengan CR minimal, yaitu CR maksimal didapatkan 1,00 dan CR minimal 0,60 dan dihasilkan 0,40. Untuk step ketiga, kita menghitung coefficient of scalability dengan cara PI dibagi dengan PPI.
Nah, tadi kita udah menghitung PI itu 0,30 dan PPI adalah 0,40. Dan dihasilkan nilai CS adalah 0,75. Hal ini menunjukkan sejauh mana CR melampaui angka yang bisa diharapkan by change.